Semoga sehat selalu ya. Di sini aku, Najwa Prada Azalia Bastian, akan menemani kalian ngobrol santai. Sebelum itu, aku gak sendirian nih karena aku udah ditemenin sama narasumber. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Sukarmati Auliadila, biasa dipanggil Mela. Aku dari kelas 9 SMP Asia Perdana School Malang. Salam kenal. Nah, gimana nih Mel kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Jadi gini Mel, topik utama pembicaraan hari ini adalah generasi milenial. Nah, dari pandangan kamu nih, generasi milenial itu kayak gimana sih? Secara pribadi ya, generasi milenial aku itu adalah era atau masa di mana kita hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi pada era ini tuh kita semua yang kita hadapi itu selalu ada teknologinya. Teknologi sangat berkembang pesat pada saat ini. Mungkin kalau bisa kasih contoh-contohnya gitu, maksudnya kayak gimana? Contohnya kayak Shopee, Gojek, Tokopedia gitu. Enak banget gak sih kalau misalnya udah kasih gitu, kita tinggal duduk manis di rumah, pesan-pesan, udah deh barang sampai, jemput sampai. Enak gak sih itu? Iya, aku setuju banget. Nah, pasti kan di era milenial ini kan ada tantangannya. Mungkin kamu bisa sebutin contoh-contohnya tantangan apa aja sih yang ada di era milenial ini? Yang pernah aku lihat sendiri itu ya, contohnya adalah pertama kekerasan media sosial. Kekerasan media sosial itu biasanya hate comment, hujatan. Nah, dampak buruk hujatan itu kan bisa mengenai mental seseorang gitu. Dan kalau misalnya seseorang itu jadi mental breakdown, kita malah sendiri yang dosa. Kasian sih yang dihujat itu sakit hati banget. Iya, benar banget. Terus yang selanjutnya aku tahu ada kejahatan transaksi. Misalnya ya, kita lagi jual beli online. Kita udah transfer 1 juta misal ke penjualnya. Penjualnya itu pakai embel-embel PO seminggu 2 minggu gitu. Udah kita nunggu PO seminggu, katanya disuruh nunggu lagi seminggu. Ya udah kita nunggu lagi, katanya 2 minggu, ternyata orangnya lost kontak. Itu adalah penipuan atau kejahatan transaksi. Sayang gak sih uangnya? Iya, sayang banget. Sama aku ada satu lagi. Ini tuh yang menurut aku paling berdampak negatif banget sih buat generasi kita. Yaitu ternyata media sosial kita itu kotor. Kotor, belum disapu. Bukan kotor begitu, tapi kotor yang aku maksud itu kayak media sosial kita itu menampilkan sesuatu yang nggak senonoh, yang nggak layak untuk ditampilkan dan dikonsumsi bagi anak-anak di bawah umur seperti kita dan adik-adik kita. Semoga kita dijauhkan dari hal itu ya. Amin. Di samping tantangan kan pasti ada solusi. Mungkin kamu sendiri punya solusi dari kamu sendiri yang bisa dibagikan ke sobat Aikus di rumah. Kalau aku sih ya, solusinya itu lebih bisa diri sendiri, ke passion sendiri gitu. Kalau aku pribadi sih, aku kan punya kecenderungan di bidang kepenulisan. Jadi di masa-masa ini menggunakan media sosial, kita itu bisa nulis cerpen, terus kita unggah ke media sosial akan bisa dibaca banyak orang. Dan juga kita juga bisa mencari lomba-lomba di media sosial. Contohnya seperti aku kemarin, pas lagi masa-masa daring itu 2020, aku kan kayak nolak banget gitu di rumah. Jadi aku disuruh orang tua aku untuk mencari lomba. Akhirnya aku carilah lomba itu di platform Instagram, dan aku menemukan lomba cerpen tingkat nasional. Setelah aku iseng-iseng buat dan kirim, ternyata alhamdulillah aku kena 10 besar. Kece banget Mela. Teman-teman mungkin bisa contoh dari Mela ini. Menurut aku mau tanya, manfaat menulis di masa depan itu apa? Manfaat nulis kamu? Mungkin kita bisa menginspirasi orang di masa depan. Kan kalau tulisan itu nggak bakalan langsung hilang seperti omongan. Tulisan itu akan terus ada sampai masa depan, kayak sejarah misal. Sejarah kan ditulis masa dahulu, lalu bisa ketemu sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis kisah inspiratif, bisalah menginspirasi orang-orang sampai masa depan. Nah, teman-teman kan yang lagi nontonin kita sekarang nih lagi rebahan, nih enak gitu di rumah. Kayaknya harus dengerin tipsnya Mela ini. Mungkin Mela bisa berbagi tips buat teman-teman di rumah. Tips ya.
Mungkin dari aku yang pertama, selalu beribadah kepada Allah. Karena kita atau manusia itu lemah ya. Kita itu gak bakalan jadi apa-apa tanpa Allah. Jadi kita diwajibkan untuk selalu beriman, bertakwa, dan selalu rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, itu jadilah diri sendiri. Karena kalau misalnya kita gak jadi diri sendiri, kita mau jadi siapa lagi gitu loh. Yang selanjutnya, kita itu harus bisa move on dari kegagalan. Jangan sampai kegagalan membuat kita terpuruk dan akhirnya jadi mental breakdown gini-gini. Justru kita itu harus bisa move on dan belajar dari kegagalan tersebut agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Dan yang terakhir, aku punya satu lagi tips, yaitu plan masa depan kamu. Biar masa depan kita itu terarah gitu loh. Jangan sampai ketika udah waktunya, udah lulus gini-gini, ternyata kita tuh belum tahu kita mau jadi apa, kita bingung mau kemana kita. Jangan sampai gitu. Saya biasanya kalau misalkan ilmu-ilmu yang didapat sama kita sekolah gitu gak kepake, saya buat ilmunya, mending kita bisa bagikan juga buat orang lain. Benar banget. Biar aku lihat, kan kamu tadi udah nanya-nanyain aku. Sekarang aku punya special question buat kamu. Karena tadi kamu udah nanyain aku solusi aku untuk menghadapi era milenial sekarang itu kepenulisan. Nah, kalau kamu nih, kamu sekarang menghadapi solusinya untuk menghadapi era milenial itu gimana? Kalau aku sih ya, kan aku punya akun menggambar gitu ya, akun gambar sih ya. Aku isi konten gambar gitu. Karena aku suka gambar juga, jadi aku isi di situ. Daripada cuma gambar aja, mending aku isi kayak konten-konten dakwah gitu. Jadi bisa jadi amal jariah juga buat aku sama buat orang lain yang nge-share postingan aku. Karena aku sering nemu banyak orang yang nge-share, nge-repost gitu postingan aku, jadi bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi gunakanlah akun media sosial tuh untuk sebaik mungkin gitu. Jadi biar nggak sia-sia gitu, nggak cuma buat senang-senang aja. Bagus ya, oke. Bisa dikenali nggak media sosial kamu itu apa? Boleh kan lihat aku, lihat aku di happy underscore. Di platform mana itu? Di Instagram, jangan lupa ya di follow dan diikuti terus. Bisa diikuti ya teman-teman. Karena kita nggak bisa lama-lama lagi, juga aku mau kenalin akun sedikit media sosial sekolah kita. Jangan lupa di follow akun Instagram ABSM SMP SMA. YouTube juga ada, Twitter dan Facebook juga ada. Nah, terima kasih buat Mela udah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bareng aku hari ini. Juga makasih buat sobat Aibas di rumah yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.